Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin yang mulia untuk memandu proses diskusi dan tanya jawab pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami berikan ruang kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk 2 orang penanya, untuk kemudian kami akan berikan selanjutnya kesempatan kepada teman-teman Bapak Ibu semua para peserta yang hadir secara daring. Baik, kami persilahkan 2 orang, sudah terwakili sepertinya langsung Ibu Ketua Pak Kyo Bulangi dan Bapak kami persilahkan langsung saja mikrofon kali bisa diarahkan ke penanya. Ada mikrofon ketua. Oh iya, berarti di sini silakan kami persilahkan langsung saja Ibu, dan kemudian bersiap Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Masuk, Bapak Perdata, Bapak Ketua Mahkamah Kamar dari Pidana, Pak Samsul, Yang Mulia Pak Samsul Marif, dan Bapak Kanitra. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fatimah dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto. Ada 2 pertanyaan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai prodeo. Dan yang kedua mengenai surat tercatat. Di dalam perkara prodeo tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Samsul Marif, dikatakan bahwa berdasarkan SK KMA nomor 363 tahun 2022 bahwa setelah kami pelajari di SK KMA itu perkara prodeo setelah masuk kemudian dipelajari oleh pada saat persidangan pertama aslinya itu disampaikan kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim memeriksa apakah syarat-syarat tersebut sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka kemudian akan dikembalikan atau dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Itu petunjuk dari SK-KMA nomor 363. Nah, tetapi kalau kita kembali ke belakang di Perma 1 tahun 2014 tersebut, perkara prodeo itu merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan. Jadi Ketua Pengadilanlah yang memeriksa syarat-syarat untuk kelengkapan dari perkara prodeo. Kemudian setelah diseleksi, bertanya kepada Pak Sekretaris apakah sudah sesuai anggarannya atau tidak, baru kemudian dikeluarkan penetapan. Nah, pertanyaan saya di sini, penetapan yang sudah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan apabila diloloskan untuk perkara prodeo tersebut, bagaimana dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh majelis hakim? Apabila majelis hakim menemukan sebaliknya, apakah penetapan Ketua Pengadilan tersebut dapat dianulir? Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang surat tercatat. Ini saya yakin seluruh Indonesia bertanya tentang surat tercatat. Nah, pertanyaan kami kemarin sudah juga melakukan sosialisasi tentang tema ini. Pertanyaannya adalah, karena surat tercatat ini praktek di daerah itu berbeda-beda. Contohnya seperti di surat tercatat yang dikirimkan ke kantor itu diterima oleh Satpam. Begitu pula dengan di perumahan-perumahan, itu terkadang juga diterima oleh Satpam. Kalau panggilan mungkin bisa dilakukan langsung diberikan. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah tentang upaya hukum. Di dalam SK KMA 363 itu dikatakan bahwa pelacakannya itu melalui esi lacak itu. Bisa kita dilacak, ini diterima oleh sekian, diterima oleh siapa. Nah, misalnya diterima oleh seseorang yang bukan orangnya langsung, nah itu kan juga sangat berbahaya. Bagaimana upaya hukumnya? Berapa lama dia harus melakukan upaya hukum? Surat tercatat, baik panggilan maupun upaya hukum. Kemudian bagaimana penghitungan secara patut dasarnya itu seperti apa? Karena belum dijelaskan juga di dalam SK-KMA. Jadi sekarang kami bertanya-tanya untuk upaya hukum, kemudian panggilan, kemudian juga biaya. Kalau biaya bisa kita samakan dengan pajak biaya, karena sudah banyak yang bekerja sama dengan pos. Tapi pertanyaan kami, apakah kita bisa menjamin bahwa petugas pos itu memberikan rewas tersebut kepada orang yang tepat? Seperti itu. Karena kalau yang dulu kan dikembalikan kepada kelurahan atau kepala desa, ini kan tidak ya.
Itu saja pertanyaan dari kami. Sebenarnya banyak Pak pertanyaan, nanti kami catatkan saja secara teknis. Seperti panitera pengganti belum mempunyai menu untuk mengupload di perkara elektroniknya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Swastiastu dan saya hormati yang mulia Ketua Mahkamah Agung, yang mulia Ketua Mahkamah Perdata, yang mulia Ketua Mahkamah Pidana, yang mulia Ketua Hakim Institusi Malik, teman-teman panitera. Saya atas panggilan channel Ketua Pengadilan Gresik. Ada beberapa hal yang bisa saya tanyakan terkait dengan Perma nomor 7 tahun 2022. Yaitu di mana masalah surat tercatat. Dalam surat tercatat ini disebutkan bahwa apabila kita melaksanakan dalam praktek, di mana panggilan disampaikan oleh Busto tadi tidak selalu diterima oleh bersangkutan. Yang pertama, bisa juga yang diterima karena tercatat saya pernah tanya ke kantor pos, yang penting ada di rumah itu siapapun bisa menerima. Yang pertama. Kemudian kedua, jangka waktunya. Jangka waktu terkait dengan pengiriman dari kantor pos tersebut, karena ini terkait dengan hakim dalam menentukan penundaan sidang. Dalam kantor pos tersebut dikatakan untuk dewan di kantor kami 3 kali pemanggilan. 3 kali pemanggilan, kemudian tidak bertemu yang bersangkutan, maka bisa dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan sudah diberi dengan kantor kami, ataupun bisa juga tetap diserahkan kepada orang yang ada di rumah tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Apakah bisa kita umpamanya untuk mengatasi hal tersebut kita sertakan KTP, tapi dari yang bersangkutan, itu antisipasi seandainya ada orang yang mengaku sebagai bersangkutan. Kemudian yang kedua terkait dengan surat tercatat juga, di mana apabila kita pakai transparansitan, tentunya ada kemungkinan yang bersangkutan tidak mau tanda tangan. Contoh tidak mau tanda tangan, bagaimana solusinya terhadap surat tercatat ini? Otomatis kantor pos atau ekspedisi lain tidak akan bisa meminta mereka untuk berada di situ. Terima kasih Bapak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon berkenan yang mulia Pak Samsul Ma'arif untuk bisa merespon. Jadi ada 2 isu tentang surat tercatat yang mulia, ada kesamaan pertanyaan mengenai surat tercatat, dan kemudian terakhir pertanyaan dari Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai Prodi. Kami persilahkan yang mulia. Baik, terima kasih. Tentang Prodio, kalau nanti dibantu oleh tim pengembang ya, tapi seingat saya normanya yang diatur dalam perma kita adalah pihak yang mengajukan gugatan dan dia orang miskin. Nah itu kolomnya sudah kita siapkan, dulu nggak ada. Prosedur berikutnya tentu perlu ada verifikasi apakah betul dia orang miskin atau tidak. Nah dalam sistem kita berikan opsi apa, yaitu memasukkan nomor induk kependudukan. Dengan memasukkan itu kemudian sudah muncul dia orang miskin atau tidak. Mengenai mana yang lebih kuat antara majelis hakim ya, versus keputusan ketua pengadilan mengenai Pak Prodio, ini menurut saya bukan lagi isu elektronik, ini isu dasar ya, isu dasar. Nah ini mungkin Pak Ketua Kamar Perdata bisa memverifikasi tentang ini. Tapi yang kita atur dalam elektronik adalah dulu belum ada file untuk aplikasi bagi pemohon atau miskin mengajukan gugatan, sekarang kita siapkan. Nah, yang kedua tentang surat tercatat ini, menurut saya isunya juga bukan hanya berlaku untuk sistem elektronik, tetapi dampak dari sistem yang kita usulkan akan menggunakan tercatat, surat tercatat. Dalam praktek info yang kita terima ketika kantor pos datang ke lokasi dan dia tidak menemukan pihak yang bersangkutan atau alamatnya tidak ditemukan atau karena lain,
dia akan beri catatan dan kembali ke KPN kembali. Pilihannya sekarang ada beberapa yang ini memang belum kita kembangkan. Satu, apakah setelah kantor pos ini kembali ke pengadilan, kita minta lagi untuk mengulang panggilan, tetapi bukan ke alamat, ke tempatnya lurah. Tapi itu berarti sudah panggilan kedua. Kepala desa, ya kepala desa. Atau menggunakan kerjasama dengan pos, perhitungan biaya itu termasuk biaya sampai ke kepala desa. Jadi kalau posnya ke alamat yang bersangkutan tidak ada atau gak akan menemukan, maka pos nggak perlu lagi balik ke pengadilan, tapi langsung ke kelurahan kepala desa. Nah kalau ini yang kita bangun, maka perlu ada kerjasama dengan pos dalam menentukan biaya. Pilihan ketiga, tapi ini kembali kepada profesional jadinya. Pilihan ketiga, ketika tidak ditemukan oleh pos, balik ke pengadilan menggunakan jurusita. Ini kembali kepada isu lama ini, manual lagi. Kalau menurut kami ini tidak tepat, karena tidak menyelesaikan meng-create namanya efisiensi. Bayangan kami di tim itu adalah delivery apakah rela atau yang lain menggunakan jasa profesional itu lebih murah, lebih terukur ya. Bahkan laporan perjalanan ini bisa dideteksi per detik, per menitnya itu bisa deteksi. Bahkan siapa yang menerima itu dari difoto oleh kantor pos oleh ekspedisi yang lain. Karena kebetulan saya juga pernah pas ada di rumah, di depan rumah ada ekspedisi data gitu, bukan untuk saya tapi untuk anak saya gitu. Tapi karena anak saya nggak ada, saya nerima di foto. Saya agak marah, tapi kata dia Pak ini memang SOP kami Pak gitu. Jadi kami tahu siapa yang menerima gitu. Bilang. Tapi aspek yang lainnya adalah mereka sangat transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya nerima itu mengaku saya bukan nama terbuka Pak, nama saya ini gitu. Tapi si foto kampus mengatakan ini fotonya gitu. Jadi mungkin juga bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk meng-create which one is the best kan gitu kan. Tapi saya akui bahwa memang dari beberapa daerah yang saya terima masukan juga itu Bu sebenarnya. Jadi kelihatannya memang perlu ada arahan yang jelas untuk ketua, tapi tim pengembang akan siap aplikasi mana yang kira-kira bisa di-create gitu. Kalau misalnya pilihan tadi misalnya bahwa kantor pos nggak perlu lagi balik ke pengadilan negeri atau pengadilan agama, tapi langsung ke KPS, nanti juga akan kita siapkan aplikasinya gitu, modul aplikasinya. Jadi mungkin ini saya kira ini isu yang juga lebih luas dari elektronik. Barangkali kita bisa berdiskusi. Tim pengembang siap akan menyusun modul sesuai dengan policy yang kita ambil. Kira-kira ini yang bisa saya respon. Kalau dari tim pengembang ada masukan dipersilakan atau dari yang lain dipersilakan. Kalau mau nambah, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Soal berdata mungkin. Saya tadi yang mulia Pak Samsul Ma'arif menanyakan satu hal dan beberapa pertanyaan itu tadi kalau mengenai Prudio itu perbedaan antara ketua pengadilan dan majelis hakim di Indonesia. Saya harapkan tentunya jangan sampai kita ini menjadi contoh bahwa produk kita itu internal aja sudah berbeda. Oleh karena itu idealnya, tadi saya ngomong dengan Pak Kanitra, idealnya ya sebelum kalau sudah ada kasus seperti itu ya tidak ada salahnya juga majelis berkonsultasi dengan ketua pengadilan, karena ini kan membawa citra kita. Di mana orang satu pengadilan aja produknya bertentangan, nah ini saya kira perlu konsultasi ini perlu sih menurut saya, tapi mungkin nanti akan menggunakan lain yang bersilakan tentang mengenai
pola-pola yang ada tentu tim pengembang dan yang mulia Pak Samsul Ma'arif kan sudah melakukan penelitian. Nanti pola-pola apa yang ada, opsi-opsinya itu kan diserahkan nanti ke pimpinan nanti. Apakah ini sudah, karena ini sudah SK ya, jadi karena ini sudah SK ya intinya apakah itu budget kembali atau diserahkan kepada kepala desa dan lain sebagainya, itu pilihan-pilihan yang nanti yang bisa kita lakukan bersama. Opsi-opsi juga itu harus didasari kepada penelitian yang lebih efektif dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tadi Pak yang mulia Pak Samsul Ma'arif menyampaikan apakah dari tim pengembang yang selama ini diskusi ini ada masukan, kami persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bapak Ibu sekalian, diskusinya menarik dan sesuai prediksi Yang Mulia, karena memang ini adalah hal yang mengubah cara kita beradministrasi perkara dan pengadilan secara mendasar seperti disampaikan Yang Mulia Wakil Ketua. Namun demikian, pemilihan tempat Surabaya bukanlah tanpa alasan. Tempat ini penuh dengan perjuangan dan termasuk kita di sini menjadi sama-sama berjuang menyukseskan Perma 6, 7, 8 di kali pertama kick off 3 perma dilakukan sekaligus dan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita akan terus mencari solusi-solusi terbaik dan selanjutnya kami mohon Yang Mulia adalah 2 penanya dari daring. Yang pertama dari PA Pengadilan Agama Wonosari, apakah sudah siap? Assalamualaikum, Pengadilan Agama Wonosari. Ada nih. Sudah. Assalamualaikum. Masih termute dari admin Pengadilan Agama Wonosari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama kepada pengembang, ya. Yang kedua nanti berbicara masalah beracaranya. Yang pertama, Perma nomor 7 tahun 2022 ini sudah ada juknisnya dan sudah disosialisasikan di berbagai dirjen, direktorat, ya. Dan kami sudah berusaha untuk menerapkan ini semaksimal mungkin, tetapi di aplikasinya sepertinya belum sepenuhnya diupdate sesuai dengan perma tersebut. Sebagai contoh, ketika tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, dalam perma itu tergugat menyampaikan ke PTSP, kemudian nanti admin akan mengupload itu di sistem informasi peradilan, dan menu itu belum ada. Jadi itu kesulitan ya, terjadi kesulitan yang bagi kami untuk menerapkan itu sekarang ini karena belum diupdate. Mungkin dalam waktu dekat insya Allah mungkin akan diupdate. Sebagai usul ini kepada tim pengembang untuk menu upload alat bukti. Kalau selama ini upload alat bukti itu yang ada menunya hanya untuk penggugat saja. Untuk tergugat nggak ada menunya. Jadi ke depan ini ada menu tersendiri untuk penggugat dan ada juga menu tersendiri untuk tergugat. Dan di dalam menu itu usul dari kami harus ada di sana ada menu edit dan menu tambah. Kalau menu upload alat bukti yang ada selama ini, ketika kita ada alat bukti yang baru kita masukkan ke sana akan tertimpa nanti alat bukti yang lama. Jadi untuk pengembang usulnya untuk penggugat dan tergugat menunya tersendiri ada edit, ada tambahnya. Itu yang untuk bagian aplikasinya. Untuk beracara ini pengalaman kami yang sudah kami jalankan, ya. Ketika tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, apakah memungkinkan? Karena kalau kita lari ke Perma nomor 7 tahun 2022 itu sendiri, kalau
tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, tergugat harus menyampaikan jawaban soft copy jawabannya ke PTSP, kemudian replik nanti disampaikan oleh jurusita melalui surat tercatat. Padahal di dalam Perma nomor 7 tahun 2022 itu WhatsApp itu diakui sebagai alamat elektronik. Apakah memungkinkan untuk lebih efektif dan efisiennya ketika tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, tetapi menjawab yang dilakukan, jawab jinawab yang dilakukan oleh pihak yang tidak bersedia itu cukup dia sampaikan melalui alamat elektronik yang dia punya, seperti melalui WhatsApp atau email misalnya, sehingga dia tidak perlu datang lagi ke pengadilan menghadap ke PTSP. Kemudian ketika ada replik dari pihak penggugat, cukup juga nanti pihak pengadilan nanti menyampaikan melalui alamat elektronik yang dia punya. Sementara di dalam Perma nomor 7 tahun 2022 mekanisme seperti itu sepertinya belum diatur, termasuk di dalam juknisnya. Itu aja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami persilakan selanjutnya dari Pengadilan Tinggi Semarang. Assalamualaikum, selamat siang. Pengadilan Tinggi Semarang, kami persilakan. Bapak, bisa segera Bapak? Ya, persilakan. Halo, bisa dengar Pak? Bisa. Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Bisa dengar Pak? Baik, Bapak, saya dari PT Semarang, perwakilan awal 5 KPT. Tadi pagi telah menuju Semarang, Pak, ada yang ingin saya tanyakan Pak, sesuai dengan beberapa yang 8 Pak. Di Perma 78 Pak disebutkan bahwa untuk verifikasi, untuk kotak verifikasi putusan itu hakim. Nah, sedang di Perma 8 2022 itu verifikasi oleh hakim. Baik, izin yang mulia, kami pindah dulu ke satker lain sambil menunggu PT Semarang memperbaiki jaringan. Kalau diperkenankan yang mulia. Ya, baik. Pengadilan Tinggi Ambon, apakah sudah siap Pengadilan Tinggi Ambon? Ya sudah tunggu untuk fokus. Sama ini. Oke, baik. Sepertinya koneksinya juga mengalami hal yang sama. Yang mulia, kita pindah lagi ke, ada lagi yang dari Zoom? Ada yang dari Zoom? Kalau tidak ada, kita berikan kesempatan kepada, baik, yang mulia Bapak Samsul Mari, kami persilakan sambil menunggu nanti ada tanya lagi di Zoom. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Ini dari PA Wonosari. Saya kira masukan yang baik ya. Kita akan tampung, tetapi perlu ya saya sampaikan bahwa memang belum semua aplikasi sudah terbangun. Jadi mohon dijelaskan kepada mereka ya, para pihak ya, bahwa sabar sebentar karena aplikasinya belum terbangun. Insya Allah dalam beberapa bulan lah, mungkin 1-2 bulan insya Allah akan terbangun. Nah, untuk bukti bagi dari terbuka, seingat saya normanya sudah ada ini ya. Tapi saya perlu cek lagi dari aplikasi, sehingga saya juga sudah tersedia slot bagi tergugat mengajukan bukti ya. Sehingga saya sudah ada ini. Sehingga sudah ada bagi penggugat maupun tergugat slot untuk mengajukan bukti itu sudah ada. Ya. Bahkan tambahan bukti juga bisa diajukan kok. Ya.
Nah, memang sekarang lagi kita kembangkan tentang waktu karena normanya itu bisa diajukan bahkan sebelum kesimpulan. Nah, ini yang lagi kita sempurnakan. Tapi intinya bahwa baik penggugat maupun tergugat, slot untuk menu untuk mengajukan bukti sudah ada. Tentu nanti akan kita cek lagi apakah memang ada persoalan di sana di aplikasinya. Kemudian alamat minta soft copy ya, soft copy. Jadi isu yang kedua adalah apa tadi? Melalui WA, WhatsApp, ya. melalui WA. Dengan saya bisa dilakukan karena definisi domisili elektronik itu juga termasuk WA. Termasuk WA. Tinggal sekarang perlu dilakukan verifikasi bagi yang bersangkutan. Apakah itu WA yang bersangkutan atau bukan? Tapi secara norma dari segi definisi domisili elektronik bukan hanya melalui email, tapi juga melalui media-media lain termasuk messaging, ya kan? Termasuk messaging. Bisa nggak ditampilkan itu di pasal berapa ya, Pak Rio? Pasal berapa itu? Pasal 1 angka 5. Saya ingat itu memang definisi domisili elektronik itu bukan hanya email, ya, tapi juga termasuk WA. Jadi bisa dikirim melalui WA. Asal itu tadi yang harus bisa diverifikasi. Verifikasi itu menjadi penting. Sekarang hampir seluruh dokumen sebesar apapun bisa dikirim melalui WA. Buku saja 3.000 halaman itu bisa dikirim melalui WA. Itu kira-kira tambahan saya, ya. Kecuali ada tambahan dari tim pengembang, dipersilakan kalau ada. Baik, terima kasih yang mulia. Ada tambahan yang mulia, mohon izin dari tim pengembang. Silakan, Mas Diki. Mohon izin yang mulia, kami dari tim pengembang mohon izin menjawab, juga mohon izin pada Bapak Ibu semua. Pertanyaan dan saran yang bagus sekali dari PL Mansari, langsung saja akan kami jawab. Sebagai informasi untuk saat ini di aplikasi e-court sedang dilakukan pengembangan. Kemarin kita sudah 2 minggu melakukan pengembangan tahap pertama, dan sekarang dari hari Senin ini sampai dengan 2 minggu ke depan kita akan melakukan pengembangan tahap kedua. Untuk rilisnya mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan atau lebih cepat dari setelah itu. Pada intinya untuk aplikasi e-court yang saat ini sedang digunakan itu memang masih sepenuhnya belum mengakomodir hal-hal yang ada di Perma, itu masih belum sepenuhnya, masih hanya sebagian. Kemudian tadi disampaikan perihal tentang upload bukti ya. Untuk upload bukti yang saat ini sudah bisa untuk menggugat juga terbuka. Kemarin juga saya lihat di PN Surabaya juga di lingkungan peradilan pun juga sudah bisa mengupload bukti untuk menggugat atau tergugat, dan juga jumlahnya banyak sekali bisa. Dan di fitur upload bukti pun juga sudah ada counternya ya. Jadi si penggugat mengupload berapa jumlahnya kelihatan, si tergugat juga berapa. Nah, untuk si tergugat agar bisa melakukan upload bukti untuk yang e-court versi saat ini yang sedang berjalan ini, memang harus dilakukan binary research dulu. Apabila tidak menggunakan kuasa, dalam hal kecuali dia pakai kuasa advokat, itu tidak perlu binary research. Nah, kemudian juga tadi juga sempat ada masukan ya, bagaimana kalau misalnya menyampaikan dokumen melalui WhatsApp ya. Oke, sebenarnya di dalam Perma saya ingat itu kayak WhatsApp atau email, surat elektronik itu digunakan sebagai domisili elektronik, di mana pada sistem kita baik itu e-berpadu dan juga e-court nantinya domisili elektronik itu nanti itu akan digunakan untuk menyampaikan informasi kayak misalnya pemberitahuan, panggilan, dan notifikasi. Jadi tidak didesain untuk menyampaikan berkas. Nah, kenapa sih tidak didesain untuk menyampaikan berkas? Bayangkan saja misalnya saya nih tergugat menyampaikan dokumen gitu persidangan melalui WhatsApp.
bisa saja mungkin nanti ada oknum yang curang ya dari pengadilan ya, karena tidak dikasihkan secara langsung, ada memungkinkan ada timbulnya kecurangan seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya disampaikan melalui WhatsApp, dan kita tahu juga ya kalau WhatsApp itu bukan produknya Mahkamah Agung ya, jadi untuk hal aspek keamanannya juga kepercayaannya kita juga nggak tahu seperti itu. Tapi berbeda dengan ketika mengupload melalui e-court, baik itu diuploadkan oleh meja e-court atau oleh PP-nya atau oleh Panlut atau oleh Panitera, yang dimana versi kedepannya kita buat seperti itu kan nanti akan tercatat. Jadi yang nge-upload siapa, bisa penggugatnya, bisa tergugatnya. Kalau misalnya hibrid nanti dia tertulis bisa kelihatan di situ, oh diupload oleh meja e-court, oh diupload oleh PP atas nama ini, oh diupload oleh Panlut atas namanya ini, kan itu kelihatan juga. Jadi tidak bisa menyangkal bahwa atas nama tersebut telah melakukan aksi upload dokumen ke dalam e-court atau SIP. Nah, demikian dari tim pengembangan menyampaikan jawaban. Ya, terima kasih tim pengembang. Jadi memang dari segi definisi WA itu domisili elektronik, tapi rupanya fungsinya sangat terbatas. Dan saya ingat memang ketika mengajukan bukti ada tahapan namanya verifikasi. Verifikasi. Ketika hanya melalui WA, persoalannya di verifikasinya memang di verifikasi. Jadi lagi-lagi WA bisa digunakan, tetapi selain untuk kepentingan pengajuan alat bukti ya, karena perlu melakukan verifikasi dulu alat bukti, termasuk tambahan. Saya kira ini mungkin penegasan kita. Masih Pak. Baik, terima kasih. Satu penanya terakhir yang mulia dari Pengadilan Negeri Depok, kami persilakan. Coba